Sahabat Salam, Hafirim, selamat datang di dalam Syurim Parasat Yitro pada sahabat petang ini. Sebelum kita mulai diskusi kita, diskusi untuk Parasat Yitro, mari kita mengucapkan berkatnya terlebih dahulu. Baruch atah Adonai Elokeinu melech haolam, asher kitsanu b'mitzvotav v'tzivanu la'asok bedivre Torah. Diberkatilah Engkau Adonai Elohim kami, Raja alam semesta, yang telah menguduskan kami dengan perintah-perintahnya, dan yang telah memerintahkan kami untuk menempatkan diri kami di dalam setiap perkataan Torah. Di dalam merit dari Masiah kita Yeshua, kiranya pembahasan Parasat Yitro pada petang ini memberkati kita semua. Baruch Hashem. Baik, judul pembahasan Parasat Yitro pada saat ini saya berikan judul Melekat pada Hashem. Setiap orang percaya rindu. Bahkan bisa dikatakan setiap orang rindu melekat pada Hashem. Bahkan di dalam pembacaan Brit Hadasa, Parasat Yitro yang tadi pagi di Sahabat Sakharit kita baca bersama-sama, kita melihat bagaimana Petrus, Yakobus, dan Yohanes, Keva, Yakov, dan Yohanan, tiga dari Talmidim Yeshua Rabbeinu, khususnya Keva, ketika melihat fenomena kehadiran Mose dan Eliyahu bersama dengan Yeshua, Keva menyatakan begini, bagaimana kalau kami membuatkan 3 kemah? Satu buat Yeshua, satu buat Mose, dan satu buat Eliyahu. Ini menunjukkan bahwa orang rindu dekat dengan Hashem. Orang rindu melekat dengan Hashem. Ya, baik Hafirim. Saya akan sampaikan beberapa hal singkat saja. Saya mau sampaikan tentang Dibraya. Ini sudah disampaikan oleh Rabbi Bernstein. Saya akan sampaikan secara singkat saja. Dibraya, yang artinya adalah perkataan Hashem. Umumnya di Indonesia itu disebut 10 perintah, Hafirim. Tapi dalam Judaism, Dibraya tidak biasa disebut 10 perintah. Karena sebenarnya ada 613 perintah. Tariach mitzvot. 613 perintah. Makanya dikatakan Dibraya ini bukan 10 perintah di dalam Judaism, tapi perkataan Hashem. 10 perkataan Hashem. Di dalam Markus 12, ayat 29 sampai 31, ada satu cerita ketika Yeshua Rabbeinu ditanya oleh seseorang, Rabi, menurut Rabi hukum mana yang paling utama, hukum mana yang terutama? Jawab Yeshua, Vaya'an oto Yeshua, harishona lechol hamitzvot, hukum yang terutama dari seluruh mitzvot, dikatakan Shema Israel. Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Dengarlah, hai orang Israel, Hashem Elohim kita, Hashem itu Esa. Ve'ahavta et Hashem Elohecha, bechol levavcha, bechol nafsecha, ubechol madecha, ubechol mada'acha, ubechol meodecha. Zot hi ha-mitzvah harishona. Kasihlah Hashem Elokimu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua, v'chashenit hadomalah v'ahavta l'reacha kamocha v'en mitzvah gedola me'eleh. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini.
Ketika Yeshua Rabbeinu ditanya, mana hukum yang terutama? Yeshua katakan, kasihlah Hashem Elokimu dan kasihlah sesamamu. Lalu kok kita melihat di Braya ada di mana kedua hukum ini, Kak Ferim? Nah, ini penjelasan singkat dari Rabbi Bernstein. Di Braya itu ditulis di 2 buah luchot, 2 buah loh batu. 5 pertama dan 5 kedua. 5 yang pertama, Kak Ferim, ini merupakan kategori dari Ve'achavta et Adonai Elohecha. Kasihlah Hashem Elokimu. Ini 5 yang pertama. Sedangkan 5 yang kedua, itu masuk dalam kategori Ve'achavta lereacha kamocha. Kasihlah sesamamu. Jadi, secara singkat, Yeshua katakan bahwa seluruh hukum itu dikategorikan dalam 2 kategori yang besar. Mengasihi Hashem dan mengasihi sesamamu. Lalu 613 itu yang mana? Nah, 613 tariakh mitzvot itu dikategorikan ke dalam Dibraya. Ke dalam 10 firman atau 10 perkataan Hashem ini. Ya, jadi 5 yang pertama itu mencakup seluruh hukum tentang mengasihi Hashem, dan 5 yang kedua ini menjelaskan atau termasuk hukum mengasihi sesama. Dan seluruh 613 mitzvot ini dikategorikan oleh Dibraya. 10 perkataan Hashem. Misalnya, saya random saja, Hafirim, ya. Saya random, ya, misalnya hukum 27 sampai 33. Saya random aja, Hafirim, ya, hanya ambil random saja. Ini berbicara tentang worship idols, tentang penyembahan berhala. Ya, jangan menyembah kepada berhala, jangan bersujud kepada berhala, jangan membuat berhala untuk dirimu sendiri, jangan membuat berhala untuk orang lain. Ya, jangan membuat bentuk apapun ya sebagai dekorasi, itu juga penyembahan berhala. Nah, hukum 27 sampai 33 itu termasuk lo yiyelecha Elohim acherim alpanai. Ya, engkau jangan ada ilah asing, ilah lain di hadapanku. Dan termasuk juga hukum lo ta'ase lecha fesel. Engkau tidak boleh membuat bentuk apapun. Ya, sesuatu yang dibentuk, sesuatu yang diukir. Ini hanya random, ya. Kalau misalnya Khaveri mau lihat seluruh hukumnya, ya bisa. Khaveri bisa lihat apa saja yang berhubungan dengan lo yiyelecha Elohim akhirim alpanai. Apa saja yang berhubungan dengan lo ta'ase lecha vesel. Ini saya hanya random saja, Khafirim, ya. Nah, jadi di Braya 10 perkataan Hashem ini merupakan kategori dari seluruh 613 tariak, mispot. Misalnya, hukum dari 88 sampai 101. Ya, ini berbicara tentang Sabat dan Muadim, hari-hari raya, Sabat, Pesach, Sukkot, Safuot, Rosh Hashanah, Yom Kippur, ya. Ini juga saya random, saya nggak ambil semuanya. Ya, ini ada beberapa, ya, larangan-larangan di Sabat, ya, hukum-hukum tentang larangan-larangan di Yom Kippur, larangan-larangan di Passover, ya, dan lain sebagainya. Nah, tentang Sabat, tentang Muadim, hari-hari raya itu masuk ke dalam hukum
Zachor et yom hasabat lekatso. Ingat hari Sabat untuk menguduskannya. Misalnya hukum 239 sampai hukum 251. Ini berbicara tentang ma'asyar, berbicara tentang persepuluhan dari hasil ladang, hasil kebun. Ya, seperti hukum 239 ini berbicara tentang PA. Ya. Ini hukum tentang meninggalkan sebagian ladang kita itu untuk orang miskin. Ya, ini masuk dalam kategori lo tikenov. Ya, jangan mencuri. Hukum 540 sampai 544. Ini berbicara tentang menunjuk hakim-hakim. Ya, ini berbicara tentang bedin. Ini masuk hukum apa, Khafirim? Ini masuk hukum lo ta'ane lere'akha et syaker. Ya, engkau tidak boleh menjadi saksi dusta atau engkau tidak boleh bersaksi dusta terhadap sesamamu. Nah, ini secara singkat saja. Ya, misalnya kayak lason hara. Lason hara masuk ke hukum mana? Lason hara itu masuk ke hukum jangan membunuh. Nah, jadi di Beraya ini 10 perkataan Hashem, di situ termasuk kelompok kasihlah Hashem Elokimu, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri, dan termasuk 613 mitzvot. Ya, tariak mitzvot itu semuanya dikategorikan di dalam Dibraya ini, di dalam 10 perkataan Hashem ini. Ya, ini singkat saja. Dan yang menarik, Khafirim, adalah di dalam Yudaism, Dibraya 10 firman Hashem ini, urutan pertamanya adalah Anoki Hashem Elohecha Asher hotseticha me'eretz Misraim mi bet avadim lo yihe lecha Elohim akhirim al panai. Justru hukum yang pertama, Khafirim, itu adalah akulah Hashem Elokimu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Ya, mibet avadim. Ini lo yihe, ini udah sambungannya lagi. Ini yang harus kita perhatikan, Khafirim. Secara umum, gereja secara umum tidak memasukkan ini ke dalam 10 perintah. Oke, kita sebut saja secara umum 10 perintah. Gereja secara umum memasukkan perintah pertama adalah jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Tetapi di dalam Yudaism, justru yang diletakkan pertama adalah Anoki Hashem Elohecha Asher Chotseticha me'eretz Misraim mi bet avadim. Akulah Hashem Elokimu. Ini nggak boleh dihilangkan, Khafirim. Kita bersyukur kita lepas dari iman yang lama masuk ke dalam Messianic Judaism, kita kembali mendapatkan hal ini. Kita bersyukur kita mendapatkan kembali hal ini. Yang mengatakan bahwa Anochi Hashem Elohecha. Akulah Hashem Elokimu. Ini sesuatu yang tidak bisa dihilangkan, Khafirim. Seluruh 9 perintah setelahnya itu sangat berhubungan dengan hal ini. Secara simpel begini aja.
Kenapa tidak boleh ada ilah asing di hadapanmu? Karena aku adalah Elokimu. Karena apa? Ki anochi Hashem Elohecha. Kenapa engkau harus menguduskan Sabat? Karena Hashem adalah Elohimmu. Kenapa jangan membunuh? Karena Hashem adalah Elokimu. Kenapa jangan mencuri? Karena Hashem adalah Elokimu. Seluruh perintah, seluruh 9 perintah tidak lepas dari perintah awal. Makanya ini secara umum dihilangkan dari gereja. Tapi di dalam Yudaism, ini menjadi sesuatu yang signifikan. Ditempatkan di awal. Anochi Hashem Elohecha. Akulah Hashem Elokimu. Bahkan dikatakan, Asher Chotsetika Meretz Misraim Mibet Abadim. Khabarim perhatikan, kata Chotsetika itu bentuknya singular, bukan plural. Kata ticha, Chotsetika, itu menunjuk bahwa ini adalah ditujukan kepada seseorang. Walaupun kita tahu bahwa ini ditujukan kepada Israel, tapi kenapa ini diucapkan dalam bentuk singular, bukan plural? Ya, jadi ditunjukkan kepada setiap pribadi, kawan, secara personal, kepada setiap individu orang Israel, yang menunjukkan bahwa setiap individu, setiap neshama dari seorang Yahudi itu berharga di hadapan Hashem. Hashem ingin memperlihatkan kepada Kol Israel bahwa setiap neshama dari orang Yahudi itu berharga di hadapan Hashem, dan mereka memerlukan kuasa dari perkataan Hashem ini. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya berharap bahwa Khafirim benar-benar memahami tentang pentingnya perkataan Anochi Hashem Elohecha di dalam Dibraya ini, Khafirim. Ya, sesuatu yang tidak bisa kita temukan di luar dari Yudaism. Da'at Zekenim memberikan komentar demikian. Kata Anochi paling baik diterjemahkan sebagai aku dan tidak ada yang lain. Pendekatan yang berbeda dikatakan begini. Melihat bahwa pewahyuan Hashem disertai oleh puluhan ribu makhluk spiritual, ketika mereka mendapatkan pewahyuan, mendapatkan visi penglihatan bahwa Hashem itu selalu disertai oleh puluhan ribu makhluk spiritual, ya malachim, maka perlu baginya untuk menunjukkan bahwa hanya dialah satu-satunya Elohim. Semua makhluk lainnya yang beribu-ribu makhluk spiritual yang mengikuti Hashem itu, Hafirim, hanyalah hamba-hambanya. Dia juga menggunakan kesempatan itu untuk menunjukkan kepada mereka bahwa surga terdiri dari 7 lapisan yang umumnya dikenal sebagai langit. Tetapi hanya lapisan tertinggi yang merupakan wilayah di mana tahtanya dapat ditemukan. Peristiwa ini diingat oleh Mose dalam Ulangan 4 ayat 35 yang mengatakan, engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Hashem lah Elohim, tidak ada yang lain kecuali dia.
Ini ditempatkan pertama nih, Khafirim, supaya Bani Israel yang keluar dari Mesir, yang keluar dari rumah perbudakan, yang mengenal berhala-berhala sesembahan orang-orang Mesir, yang mengenal ritual-ritual yang dilakukan oleh orang-orang Mesir, lalu mereka mengalami dahsyatnya tangan Hasem mematahkan semua kekuatan dari ilah-ilah Mesir. Kita tahu bahwa gambaran lain dari 10 tulah, Khafirim, itu adalah menghancurkan atau mematahkan kekuatan dari berhala-berhala Mesir. Jadi bangsa Israel itu menyaksikan bahwa semua yang dipuja, yang disembah, yang menjadi kekuatan bangsa Mesir itu patah oleh 10 tulah yang didatangkan Hasem ke atas Mesir. Dan ketika mereka keluar, bahkan mereka disuruh menyembelih lagi dewa utama dari orang Mesir. Kita tahu bahwa konstelasi dari Aries, Khafirim, itu adalah konstelasi tertinggi. Itu dipotong, disembelih sama mereka, dan mereka keluar. Ketika mereka melihat Laut Suf tunduk oleh otoritas Hasem, dan Laut Suf terbelah, Khafirim, ya karena kan itu kalau Khafirim baca penjelasan Khazal itu kan menarik, Khafirim. Waktu Mose berdiri di tepi Laut Suf, dan Mose diperintahkan Hasem, ulurkan tongkatmu. Laut ngomong, Khafirim. Laut bilang begini, siapa kamu? Kamu manusia diciptakan hari ke-6. Saya diciptakan hari ke-4. Saya lebih dulu. Laut itu nggak mau tunduk sama Mose. Mose bilang, Hasem, laut nggak mau tunduk. Hasem meletakkan tangannya di atas tangan Mose. Baru laut tunduk, laut terbelah, Khafirim. Bangsa Israel melihat kebesaran Hasem. Makanya setelah itu, mereka bernyanyi. Ya, kita tahu tentang Sirah Khayam, nyanyian Mose, nyanyian Laut Suf. Mereka memuji Hasem. Dahsyat, luar biasa. Setiap pagi kita nyanyikan, Michamocha Bailim Hashem. Michamocha Nedar Bakodes. Nora Tehilot Osipele. Mereka melihat kedahsyatan Hashem. Dia patahkan semua kekuatan Mesir. Ini gambaran, Khafirim. Pada akhirat Hayamim, ketika Melek Hamosiah datang untuk memulihkan Sion, itu bukan sesuatu yang simple. Melek Hamosiah akan mematahkan semua kekuatan dunia. Ya, gambarannya adalah Mesir. Dipatahkan semua kekuatan dunia. Dan setiap mata melihat, setiap telinga mendengar, setiap lutut bertelut, memandang kepada kekuatan Hasem yang dahsyat, mematahkan semua kekuatan dunia ini. Dia memproklamirkan bahwa dialah satu-satunya Elohim yang tahtanya tinggi, luhur, tidak ada yang bisa mencapai tahtanya. Sekalipun tahtanya berlapis-lapis, tapi tahta kemuliaan Hasem itu ada di tingkat yang paling tinggi. Ini penting, Khafirim. Makanya ditempatkan di awal. Anochi Hashem Elohecha. Engkau harus tunduk pada firmanku, pada perintahku. Sebab akulah satu-satunya, tidak ada yang lain. Selanjutnya, Da'at Zakeni menjelaskan ini juga mengapa dua perintah pertama ditujukan dalam mode singular, mode tunggal, yaitu kepada setiap orang Israel secara terpisah. Secara terpisah, Khafirim, masing-masing. Nah, fakta ini, fakta tentang hukum ini diberikan secara pribadi terpisah, ini dimanfaatkan Mose.
ketika bangsa Israel berdosa dengan anak lembu emas, Mose memanfaatkan hal ini. Mose katakan, Hashem, engkau tahu bahwa dua hukum pertama yang mengatakan, akulah Hashem Elohimmu, jangan ada ilah asing di hadapanku, itu engkau berikan hanya kepadaku, tidak kepada bangsa Israel. Dan mereka terima daripadaku. Aku yang menyampaikan kepada mereka. Jadi, mereka tidak secara langsung berdosa dari perkataan Hashem. Tapi aku yang mendengar langsung dari mulutmu. Jadi aku yang berdosa. Akulah satu-satunya manusia yang atasnya engkau telah menyampaikan dua perintah pertama. Bangsa ini hanya mendengarnya dariku, dari saya. Jadi Mose punya alasan untuk memohon pengampunan dari Hashem. Makanya Mose katakan, bila perlu hapus namaku dari kitab yang kau tulis. Ampuni bangsa ini. Ini bukan dosa mereka, bukan kesalahan mereka, tapi kesalahanku. Karena aku yang mendengarkan perintah itu. Jadi perintah ini, Hafirim, sengaja Hashem berikan kepada bangsa Israel secara pribadi. Walaupun mereka menerima di dalam satu komunal, tapi secara pribadi, Hafirim. Ini juga berbicara tentang Hashem memberikan perintah itu kepada Israel sebagai satu bangsa. Selama ini Israel belum merupakan satu bangsa. Tapi disinilah di Gunung Sinai ketika mereka terima Torah, mereka menjadi satu bangsa. Bangsa kepunyaan Hashem. Selanjutnya Da'at Zek ini menjelaskan, Midras menambahkan bahwa ini juga alasan mengapa kedelapan perintah lainnya ditujukan kepada orang Israel sebagai individu. Jadi responsibility-nya itu setiap pribadi. Dan setiap orang itu accountable. Setiap pribadi, setiap individu. Tidak secara kolektif seperti dalam Imamat 25 ayat 2 dan 7 misalnya, atau seperti dalam Imamat 26 3-13. Hashem meramalkan bahwa individu-individu Israel di masa depan, seperti Nabi palsu Mika dalam Hakim-Hakim pasal 17, yang mencoba untuk menghilangkan perintah pertama, atau Raja Yerobeam, di 1 Raja-Raja pasal 12 yang mencoba untuk menghapus perintah kedua. Daftar tersebut dapat diperpanjang untuk menunjukkan bahwa individu-individu bertindak dengan cara yang menunjukkan bahwa mereka merasa dapat mengabaikan satu atau lain perintah dasar dari 10 perintah. Dengan mengucapkan perintah-perintah ini dalam bentuk tunggal, dalam bentuk singular, yang ditujukan kepada setiap orang Israel secara individu, tidak ada yang bisa mengklaim bahwa itu tidak berlaku bagi mereka. Jadi tadi saya sudah katakan bahwa setiap individu itu accountable. Mereka semuanya termasuk di sana. Diperhitungkan semuanya di hadapan Hashem. Makanya ini diberikan secara individu. Ya, hotseticha. Bukan hotsetechem, tapi hotseticha. Secara individu. Ya, jadi setiap neshama dari orang-orang Yahudi, mereka itu terikat dengan Hashem lewat dibraya ini, Hafirim. Ya, lewat tariak misvot ini yang dikategorikan di dalam dibraya ini, Hafirim. Setiap neshama dari orang Yahudi itu terikat dengan Hashem. Kita lihat di sini, Hafirim, ya. Or HaChaim. Sekarang kita melihat komentar dari Or HaChaim. Kata-kata akulah Hashem Elokimu, Anochi Hashem Elohecha, juga berarti bahwa
Hashem sudah menjadi Elohim kita sebelum kita datang ke dunia ini. Karena orang-orang Yahudi dianggap sebagai bagian dari cahaya kudus, yaitu bagian dari diri Hashem sendiri, sebagaimana disebutkan dalam Ulangan 32 ayat 29. Umatnya adalah bagian dari Hashem sendiri. Ini sebenarnya nggak lepas dari Abraham Avinu, Haverim. Kalau Haverim ingat penjelasan dari More Andre, kenapa gen atau DNA dari orang-orang Yahudi itu beda, itu ada hubungannya dengan Abraham Avinu. Ketika Abraham Avinu berhasil melewati 10 ujian, 10 cobaan, bukan cobaan, 10 ujian yang Hashem berikan kepadanya, maka dia memiliki karakteristik khusus di hadapan Hashem. Kenapa? Dia menjadi umatnya Hashem. Ada perjanjian Hashem diletakkan sehingga lewat Abraham Avinu dan keturunannya ada perjanjian Hashem yang mengikat mereka. Kata Elokimu selalu mengacu pada kekudusan yang merupakan bagian dari cahayanya Hashem, sparknya Hashem, atau emanasinya Hashem. Sefirotnya Hashem itu ada di dalam setiap neshama dari orang-orang Yahudi. Kabalis cukup akrab dengan konsep ini. Kata Asher, ya, Anochi Hashem Elohecha, Asher. Nah, kata Asher itu berarti alasannya. Hashem menjelaskan alasan mengapa dia membawa Israel keluar dari Mesir. Mengapa dia membuat seluruh alam semesta bergetar pada saat itu. Sudah pasti menjadi kewajiban Hashem untuk menyelamatkan the remnant atau sisa-sisa kekudusan dan membawa mereka lebih dekat kepadanya. Ya, tidak semua dari orang Israel itu berhasil diangkut keluar dari Mesir. Ya, enggak semua, Kavin. Tidak semua berhasil diangkut dari Mesir. Ya, tetapi yang berhasil diselamatkan, dikeluarkan dari Mesir, itulah sisa-sisa kekudusan yang Hashem bawa untuk menjadi bagian di dalam cahaya kekudusannya Hashem. Nah, kalau kita lihat Yohanan 17 ayat 16, Kafirin, Yeshua Rabbeinu juga mengerti hal ini. Ya, seperti yang dikatakan di sini, ya, Kabalis cukup akrab dengan konsep ini. Ya, dan kalau kita melihat perkataan Yeshua Rabbeinu di dalam Yohanan 17 ayat 16, lihat, dikatakan lo min haolam hem ka asher gam ani lo min haolam ani. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Ini bukan berbicara secara fisik ya, kabarnya, bukan. Tapi ini berbicara secara neshama. Ketika Hashem mengumpulkan kekudusan itu, sisa-sisa kekudusan itu kan berarti berbicara tentang neshamanya orang-orang Israel, neshamanya orang-orang Yahudi. Kata kudus itu, Hafidh, kata kados, kata kudus itu berbicara tentang dipisahkan, set apart, dipisahkan, Hafidh. Itu bicara tentang kudus. Jadi bukan berbicara tentang hal fisik, bukan. Orang Yahudi masih tinggal di tengah-tengah dunia ini. Mereka masih bisnis, mereka masih berkomunikasi, mereka masih berinteraksi dengan setiap orang di seluruh dunia. Tapi secara neshama, secara rohani, Haverim, mereka terpisah. Mereka dikuduskan, maksudnya mereka terpisah. Posisi mereka bukan di dunia ini, tetapi posisi mereka bersama dengan Hashem.
Neshamanya orang Yahudi itu ada di lingkungan Hashem. Jadi bukan bicara soal fisik, tapi bicara soal neshama. Berbicara soal sesuatu di luar ruang dan waktu. Mereka itu berada di wilayah surgawi di mana Hashem berada. Makanya Yeshua katakan mereka bukan dari dunia. Pertanyaan apa mereka dari planet? Mereka lahir kok di dunia, ada orang tuanya, ada ayahnya. Jadi bukan fisik, tapi mereka adalah hasil dari kekudusan atau cahaya kekudusan Hashem. Sama mereka, sama seperti aku, bukan dari dunia. Nah, ini yang membuat beberapa orang Yahudi yang tidak memahami ini jadi berantem sama Yeshua Rabbeinu kan, ya, sehingga banyak orang ambil batu mau melempar Yeshua Rabbeinu dengan batu karena mereka tidak memahami perkataan Yeshua ini. Kita lihat lagi Or HaChaim, ungkapan akulah Elokimu juga berarti bahwa Hashem tetap menjadi Elokim kita. Tadi dikatakan Hashem sudah menjadi Elokim kita. Sekarang Hashem tetap menjadi Elokim kita. Baik ketika dia menggunakan atribut chesed dalam berurusan dengan kita, dan ketika dia menggunakan atribut gevura dalam mendisiplin kita. Kami memiliki tradisi bahwa seseorang memberkati Hashem dengan sukacita ketika sesuatu yang tragis terjadi dalam hidup seseorang. Alasannya adalah bahwa ketika Hashem mendisiplin kita, dia melakukannya untuk memastikan bahwa masa depan kita akan lebih bahagia, tidak bersalah. Hashem menyinggung hal ini dengan mengatakan di sini bahwa ketika dia dianggap sebagai hanya Elokeka, nah, Kafirin perhatikan, Kafirin. Kita sebagai praktisi dari Messianic Judaism, kita harus terbiasa dengan kata-kata seperti ini. Ya. Orang Judaism, ya, kayak Chazal ini, kayak Rabbinikal selalu memakai kata seperti ini. Mereka tidak menyebut Elohim tapi Elokim. Itu sudah seperti mereka sudah terbiasa dengan itu. Jadi ini tidak pakai he, tapi pakai kuf. Harusnya kan Elohecha, tapi di sini Elokeka. Elokecha. Kita mesti terbiasa dengan hal-hal ini, Hafirim, ya. Nah, bahkan ketika dia dianggap sebagai hanya Elokecha, Hashem yang menuntut retribusi dari Anda, dia tetap Hashem. Elokecha ini menunjukkan sisi dari atribut Gevura. Ya. Jadi ketika Hashem mengatakan akulah Elokimu, Anochi Hashem Elohecha. Ini berbicara tentang sisi Gevura yang menuntut retribusi dari kita. Dia tetap Hashem. Ini menunjukkan sisi chesednya. Ini yang dikatakan oleh Or HaChaim, yang mengatakan bahwa dia tetap menjadi Elohim kita, sekalipun dia bergerak kebanyakan dia bergerak dalam dua atribut, chesed dan atribut Gevura. Sekalipun dia ada di dalam posisi Gevura, dia tetap Hashem yang memiliki chesed, yaitu Elohim
yang berurusan dengan Anda dari perasaan cinta kasih, mengingat bahwa dia memiliki kesejahteraan Anda yang paling utama. Jadi orang Yahudi akhirnya memahami bahwa sekalipun mereka ada di Galut, sekalipun mereka ada di diaspora, sekalipun mereka ada di tempat yang tidak aman buat mereka, sekalipun mereka ada di situasi yang paling sulit, yang paling menyeramkan buat mereka, mereka masih percaya bahwa ketika Hashem tampil dalam atribut Gefura, Hashem juga tetap adalah Hashem yang memiliki atribut Chesed. Di tengah-tengah situasi buruk seperti apapun, itu adalah situasi yang Hashem ciptakan agar bangsa Israel mencapai apa yang diinginkan Hashem kepada mereka. Mencapai apa yang diinginkan Hashem dari setiap orang-orang Yahudi. Kalau kita baca di dalam suratnya Keva, kita tahu bahwa ujian, tantangan, kesulitan yang Hashem berikan kepada kita, itu bukan karena Hashem ingin memusnahkan, ingin menghancurkan kita, bukan karena Hashem benci kepada kita, tapi itu dimaksud untuk menguji imanmu. Supaya imanmu diuji, seperti diuji dari api. Supaya muncul kemurnian imanmu. Ya, ini dijelaskan lagi oleh Simon Keva di dalam suratnya. Yaitu dimaksudkan adalah untuk menguji kemurnian iman kita. Jadi ini yang dipahami oleh bangsa Israel sebagai umatnya Hashem. Nah, selanjutnya Or HaChaim menjelaskan begini. Ya. Nah, kita lanjutkan dengan Pirkei Avot. Ya, saya harap sampai sini Khafirin bisa memahami bahwa jalannya Hashem itu kadang-kadang bukan jalannya kita. Pikiran Hashem itu bukan pikiran kita, tetapi setiap neshama orang Yahudi percaya bahwa ujung-ujungnya adalah Hashem mengasihi mereka. Dan Hashem memikirkan tentang shalom buat mereka. Kita lanjutkan di Pirkei Avot, Khafirin. Di Pirkei Avot dikatakan dengan 10 ucapan dunia diciptakan. Ada 10 generasi dari Adam sampai Noah. Untuk memberitahukan seperti apa panjang sabar yang dimiliki Hashem. Karena semua generasi-generasi itu telah memprovokasi dia sampai dia mengirim air bah ke atas mereka. Ada 10 generasi dari Noah sampai Abraham untuk memberitahukan seperti apa panjang sabar yang dimiliki Hashem. Karena semua generasi-generasi itu telah memprovokasi dia. Sampai Abraham datang dan menerima pahala dari mereka. Dengan 10 ujian, ayah kami Abraham, kiranya dia beristirahat dengan damai, telah diuji. Dan dia menghadapi semuanya untuk memberitahukan betapa besarnya cinta Abraham, Avinu, ayah kami, damai sejahtera atasnya. 10 mujizat dilakukan kepada para leluhur kami di Mesir, dan 10 di laut. 10 tulah ditimpakan oleh Hakados Baruhu atas orang Mesir di Mesir, dan 10 di laut. Dengan 10 pencobaan, para leluhur kami mencobai Hakados Baruhu. Seperti dikatakan, namun mereka telah mencobai aku 10 kali. Di sini, Khafirin, kita melihat tentang munculnya angka 10. Ada 10 tulah dan lain sebagainya. Ada 10 ucapan. Ketika Hashem melakukan penciptaan, dikatakan bahwa dengan 10 perkataan, dengan 10 ucapan, dunia diciptakan.
dengan 10 tulah, dengan 10 ujian cobaan, kita lihat ada angka-angka 10. Saya akan jelaskan sedikit saja, Kafirim. Singkat saja. Salah satu tujuan ketika Hasem melakukan mujizat di Mesir dengan tulah, Kafirim, salah satu tujuannya begini. Khazal menjelaskan bahwa ketika Elohim menciptakan alam semesta ini, itu nggak ada saksinya, Kafirim. Nggak ada saksi. Siapa yang menjadi saksi ketika Elohim menciptakan alam semesta ini? Nah, ketika Elohim melakukan semua tragedi yang terjadi di Mesir, juga tragedi yang ada di Laut Suf, dan semua mujizat yang terjadi selama perjalanan bangsa Israel, Hashem ingin memperlihatkan kepada mereka bahwa akulah sang pencipta yang menciptakan alam semesta ini. Akulah sang pencipta itu. Khazal menyimpulkan bahwa dengan kejadian ini ada kaitannya dengan menciptakan kembali, Kafirim. Ketika bangsa Israel dibawa ke Sinai untuk menerima Torah, yang dirangkum, yang dikategorikan dalam Dibraya, ya 10 perkataan, 10 ucapan Hashem, itu ibarat Hashem menciptakan kembali. Karena ketika Hashem menciptakan di awal, nggak ada yang saksikan. Sekarang Hashem ingin memproklamirkan dirinya bahwa dialah sang pencipta. Satu-satunya sang pencipta dunia ini. Dan dia menciptakan, tanda kutip, dia seperti menciptakan kembali sesuatu bagi dirinya. Dengan Dibraya, dengan 10 perkataan, Hashem menciptakan kembali. Dalam kejadian 1, ya, ini maaf Kafir, ini kurang ini katanya. Bereshit. Dalam Bereshit 1, kalimat Vayomer Elohim itu muncul 9 kali, Kafirim. Ya, kalau Kafirim kurang yakin, Kafirim itu bisa hitung nanti, Kafirim, ya. Muncul 9 kali. Jika kita menambahkan 3 kata pertama dari Torah, ya, yaitu Bereshit bara Elohim, yang juga dianggap sebagai ucapan, kita mendapatkan angka 10. Ya, 9 Vayomer Elohim ditambah dengan 1 Bereshit bara Elohim, itu menjadi 10. Angka 10 dianggap sebagai angka penyelesaian. Hashem bisa saja menciptakan dunia dengan 1 ucapan, tetapi dia mengambil lebih banyak upaya dalam ciptaannya untuk mengajar manusia tanggung jawab mereka yang luar biasa dalam menjadi penata layanan atas dunia. Hashem bisa saja dengan 1 perkataan semuanya jadi. Tetapi Hashem meningkatkan upayanya di dalam menciptakan. Sama seperti ketika Hashem meningkatkan upayanya membawa Israel keluar dari Mesir, dikatakan dengan tangan yang kuat, dengan tangan yang teracung. Itu berbicara tentang Hashem meningkatkan upaya untuk membawa bangsa ini dengan 10 tulah, ya, dan menjadikan bangsa ini sesuatu yang precious, sesuatu yang berharga dengan 10 perkataan. Itu adalah hal yang seimbang, Kafirim. Sesuatu yang berbicara tentang penyelesaian.
Zohar menyatakan begini, peristiwa Shavuot dan Matan Torah telah disalahartikan oleh banyak orang yang menyatakan bahwa Shavuot Matan Torah itu hanya sebagai pemberian hukum. Namun ini lebih dari itu. Ini mewakili ketuvahnya Hashem. Ketuvah ini adalah akte pernikahan yang dibatalkan di Taman Eden oleh karena dosa Adam. Saya ulangi lagi, Kak Firman. Namun ini lebih dari itu. Ini mewakili ketuvah Hashem yang dibatalkan di taman oleh dosa Adam. Makanya kenapa Khazal menjelaskan bahwa ketika Hashem membawa bangsa Israel sampai di Sinai, memberikan Torah di Sinai, itu seperti mencipta ulang, sesuatu yang diciptakan kembali. Karena apa? Karena sesuatu itu sudah dirusak. Seperti diciptakan kembali. Makanya upaya itu bukan sesuatu yang mudah. Hashem sengaja melakukannya dengan upaya-upaya yang besar, yang bisa dilihat oleh Bani Israel, yang bisa dipahami oleh bangsa Israel, yang bisa diingat oleh bangsa Israel. Sehingga bangsa Israel benar-benar mengenal dan mengasihi Hashem. Nah, dikatakan begini, ini menyangkut tentang ketuvah Hashem yang dibatalkan oleh dosa Adam. Malam itu, malam Shavuot atau malam Matan Torah, disebut juga dengan Balaila Dekala, malam sang mempelai wanita. Ini pemulihan kembali, Hafirin. Ini membawa ini membawa Bani Israel, membawa bangsa Israel kembali ke Taman Eden. Makanya Khazal menceritakan begini, ketika bangsa Israel menerima Torah di Sinai, mereka itu seperti kembali ke Taman Eden. Mereka masuk ke dalam suasana Gan Eden, Hafirin. Walaupun kita tahu bahwa mungkin belum waktunya. Ya, lalu mereka jatuh ke dalam dosa anak lembu emas dan semuanya hilang. Tetapi setidaknya mereka sudah memahami suasana Gan Eden. Ya, setidaknya itu sudah diproklamirkan oleh Hashem sendiri. Nah, jadi lihat Hafirin. Hal yang menarik adalah peristiwa Shavuot dan Matan Torah itu bukan hanya sekedar pemberian hukum. Namun, ini berbicara tentang pemulihan kembali posisi Bani Israel sebagai umatnya Hashem. Dan Hashem menjadi Elohim mereka. Anochi Hashem Elohika. Akulah Hashem Elohimu. Ini penting loh, Hafirin. Ini yang menyatakan bahwa Israel satu-satunya umat pilihan Hashem. Ini dipulihkan kembali, Hafirin. Dan Hashem satu-satunya Elohim mereka.
Ini seperti sebuah pesta pernikahan. Ketubah itu dipulihkan kembali, hadirin. Ini bukan hal yang sepele loh, hadirin. Karena ketika Adam berdosa, hadirin, itu sesuatu yang sangat besar. Mereka terpisah dari Hashem. Mereka seperti dibuang dari Hashem. Terpisah, hadirin. Tetapi ketika mereka menerima Torah di Gunung Sinai, ketubah itu dipulihkan kembali. Dan mereka lah satu-satunya umatnya Hashem. Dan Hashem satu-satunya Elohim mereka. Dan malam itu dikatakan disebut dengan Belaila Dekala, malam sang mempelai wanita. Ya, hadirin, melekat pada Hashem. Semua orang rindu dekat sama Elohim. Semua orang rindu dekat dengan Hashem. Tapi apakah semua orang bisa dekat dengan Hashem? Enggak. Karena apa? Enggak tahu rumusannya, hadirin. Enggak tahu caranya. Kita lihat Shemot 32 ayat 16. Dikatakan V'haluchot ma'ase Elokim hema v'hamichtav michetav Elokimhu. Ya. Dan luchot itu, loh batu itu adalah hasil pekerjaan tangannya Hashem. Ma'ase Elokim, Elokim yang membuatnya. Ya, dan tulisan di dalam luchot itu, tulisan di dalam loh batu itu adalah tulisan Hashem. Dikatakan kharut al haluchot, diukir atau terukir di atas loh batu. Kata kharut, lihat, kata terukir, kata graven di sini diukir, itu dipakai bahasa Ibraninya kharut. Saya quote dari Rabbi Shapira, ya, Ahvat Ami Ministry Parasat Yitro, Freedom or Bondage 2016. Saya ambil begini, Khabirim. Kata terukir itu sebenarnya bukan pakai taf, tapi pakai tet. Kharut itu engrave. Khabirim di sini. Di sini ditulis kharut, terukir pada loh batu. Nah, sedangkan kata terukir itu atau diukir itu tuh kharut. Ya, tapi di sini pakai kherut. Kher itu artinya freedom. Ya, nah inilah enak kalau kita belajar dari bahasa aslinya, kalau kita belajar dari bahasa Ibrania, ini tidak bisa kita dapat dari terjemahan, baik terjemahan Inggris maupun terjemahan Indonesia, nggak bisa. Tapi ketika kita lihat dari bahasa Ibraninya, nah kita mendapatkan bahwa di sini ditulis kharut, tapi kata yang dipakai itu sebenarnya adalah kherut. Kherut itu freedom. Ya, jadi dengan diberaya ini, dengan 10 firman yang Hashem berikan kepada Bani Israel di Gunung Sinai, ya, karena kan suara Hashem itu kan berbicara hanya 10 firman. Ya, yang mengatakan Anochi Hashem Elohecha. Nah, itu berbicara tentang freedom. Ketika bangsa Israel menerima diberaya ini, 10 perkataan Hashem ini, mereka itu dibebaskan. Apa yang mengikat mereka, apa yang
menguasai mereka, apa yang menundukkan mereka dan sebagainya, itu mereka dibebaskan. Mereka dibebaskan menjadi mempelainya Hasem. Mereka dibebaskan menjadi miliknya Hasem. Mereka dibebaskan menjadi satu-satunya umat Hasem. Seseorang tidak bisa menjadi milik Hasem. Seseorang tidak bisa menjadi mempelainya Hasem. Seorang tidak bisa menjadi kepunyaan Hasem sebelum dia dimerdekakan, sebelum dia dibebaskan. Inilah fungsi dari Masiah. Inilah fungsi dari Yeshua Rabbeinu. Yang dikatakan bahwa jika anak memerdekakan kamu, maka kamu benar-benar merdeka. Ketika seseorang tidak dimerdekakan, dia tidak bisa menjadi umatnya Hasem. Dia tidak bisa menjadi miliknya Hasem. Dia tidak bisa melekat pada Hasem kalau dia tidak dibebaskan. Makanya perlunya tugas dari Masiah. Perlunya avoda dari Masiah untuk membebaskan setiap nesama supaya mereka bisa dibawa melekat pada Hasem. Dan bagaimana mereka dibebaskan? Ketika mereka menerima 10 perkataan Hasem. Apa itu 10 perkataan Hasem? Itu juga berbicara tentang Tariak Misfot. Itu berbicara tentang hukum Torah. Hukum Torah yang diberikan Hasem kepada bangsa Israel melalui Mose Rabbeinu. Ketika seseorang ada di dalam kekuatan dari Torah, kekuatan dari mitzvot, dia akan dimerdekakan, dia akan dikuduskan, dan dia akan dilekatkan kepada Hasem. Seseorang tidak bisa melekat kepada Hasem tanpa proses ini, Kafirin. Makanya kenapa dikatakan jangan ada avodah zara. Avodah zara itu adalah salah satu rintangan terbesar seseorang bisa melekat dengan Hasem. Bangsa Israel dimerdekakan dan dia menjadi milik kepunyaan Hasem. Makanya ayat ini dikatakan begini, Kafirin. Shemos 19 ayat 5. Dikatakan va'ata im samua tisma'u bekoli usmartem et beriti vihitem li segula mikol ha'amim. Dikatakan vihitem li segula mikol ha'amim. Dikatakan menjadi harta kesayanganku sendiri di antara segala bangsa. Lengkapnya gini, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku dan berpegang pada perjanjianku, ya, et beriti, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri, mikol ha'amim. Karena akulah yang empunya seluruh bumi, kilikol ha'aretz, menjadi amsigula. Ini aturan main ya, Hafidh. Setelah seseorang dimerdekakan, baru seseorang bisa dilekatkan kepada Hasem. Bagaimana bisa dibebaskan? Percaya kepada perintahnya Hasem. Mendengarkan sungguh-sungguh perintahnya Hasem, melakukan, ya, berpegang pada perjanjiannya Hasem. Baru seseorang bisa dilekatkan kepada Hasem. Vihitem li segula. Kamu akan menjadi harta kesayanganku yang berharga. Harta apapun yang tersembunyi itu disebut segula. Itu adalah jenis harta yang paling disayangi dan dicintai seorang raja, dan sesuatu yang terus-menerus ia simpan di bawah kendali pribadinya.
Maka dikatakan, aku tersembunyi di hadapan Hasem. Maksudnya apa, Khabirim? Hasem yang menaungi mereka secara khusus. Itu adalah hal-hal yang tidak dipercayakan raja, bahkan kepada menteri atau pejabat yang paling dekat. Kohelet 2, Pengkhotbah 2 ayat 8 berbicara tentang situasi seperti itu, yaitu harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Jadi ini harta yang dijaga. Harta yang sangat berharga, yang dijaga, yang tidak diberikan kepercayaan kepada orang lain, bahkan orang yang paling dekat. Jadi yang bertanggung jawab langsung kepada Israel adalah Hasem sendiri. Karena mereka adalah Amsegula. Harta berharga Hasem. Karena apa, Kak? Karena di Beraya tadi. Karena mereka menerima itu di Gunung Sinai. Dan kita tahu bahwa setelah Gunung Sinai, itu Erefraf udah nggak ada lagi. Erefraf itu habis. Nah, Ramban menulis begini, bisa jadi kata Shegula memiliki konotasi attachment, kelekatan, melekat, nempel. Arti dari ayat itu adalah, dan kamu akan melekat padaku dari antara semua bangsa. Demikian pula, dan kamu akan menjadi bagiku, artinya, kamu akan menjadi milikku dalam arti yang khusus. Dan tidak seperti bangsa-bangsa lainnya. Begitu pula para rabi menafsirkannya dalam Mekhilta, dan kamu akan menjadi milikku, seolah-olah mungkin untuk mengatakan, aku tidak akan menunjuk atau mendelegasikan kuasa apapun untuk memerintah kamu, tetapi aku sendiri yang akan memerintah kamu. Karena itu dikatakan, lihatlah, dia yang menjaga Israel tidak terlelap atau tertidur. Karena tidak ada orang lain yang menggantikannya, Khafirim. Dia adalah satu-satunya penjaga Israel yang tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur. Hasem tidak pernah mendelegasikannya kepada kuasa apapun. Ini apa yang dijelaskan oleh Nachmanides, oleh Ramban. Nah, jadi kita lihat, Khafirim, melekat pada Hasem itu bukan hal yang seperti di dalam konsep kita secara umum, yang bisa kita lihat secara umum, nggak bisa, Khafirim. Itu adalah konsep yang melalui suatu proses. Bukan sesuatu yang mudah. Bukan sesuatu yang gampang, Khafirim. Walaupun bukan sesuatu yang sangat sulit. Tapi juga bukan sesuatu yang gampang. Maksud begini, itu bukan sesuatu yang ece-ece. Itu bukan sesuatu yang kita ringankan gitu. Bukan. Itu bukan sesuatu yang sepele gitu, Khafirim. Bukan. Itu sesuatu yang diperjuangkan. Sesuatu yang juga sesuatu yang harus dilewati. Ujian-ujian yang harus dilewati, Khafirim. Untuk bisa melekat dengan Hasem. Walaupun juga bukan hal yang sulit. Karena apa? Karena Hasem menyertai. Karena Hasem menolong. Karena Mesias juga menolong, Khafirim. Intinya gini, tidak ada yang mustahil bagi Hasem. Tetapi konsepnya jelas, Khafirim. Pemberian Torah kepada Israel itu menjadikan mereka Amsegula, satu-satunya umat Hasem yang menerima ketuva dari Hasem. Ya, dan itu menjadi mungkin ketika mereka ada di Gunung Sinai. Sebentar, Khafirim, break sebentar. Toilet break sebentar, Khafirim.
Sejauh ini bagaimana, ada pertanyaan teman-teman? Kalau belum, kita tunggu Pastor Abraham kembali. Ya, baik Kak Ferim, kita lanjut lagi. Nah, kembali kita melihat perkataan Yeshua Rabbeinu di dalam Yohanan 17 ayat 9 dan 10. Yeshua mengatakan begini, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Ya, nah setelah mendengarkan penjelasan ini kita tahu Yeshua ini berdoa untuk siapa. Yeshua katakan aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Yeshua tidak berdoa untuk dunia, tapi berdoa untuk mereka. Siapa itu mereka? Mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milikmu. Siapa itu miliknya Hashem? Siapa itu amsigulanya Hashem? Dan segala milikku adalah milikmu. Dan milikmu ada milikku. Ini berbicara tentang otoritas Yeshua Rabbeinu. Ya, ini berbicara tentang Yeshua Rabbeinu memiliki otoritas sehingga dia memiliki kuasa untuk bisa juga memiliki apa yang menjadi miliknya Hashem. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Ini kalau kita pakai bahasa umum, ini berbicara tentang kalangan terbatas. Ini berbicara tentang kalangan terbatas. Siapa itu yang menjadi miliknya Hashem? Yang menjadi miliknya Hashem, dia juga menjadi miliknya Mesias. Jadi dengan kata lain ini berbicara tentang kalangan terbatas, Kafirin. Tapi yang menarik, Kafirin, di dalam Yohanan 10, ini salah nih, bukan Yohanan 17, saya belum berubah.
Di dalam Yohanan 10 dikatakan, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Ini yang menarik, Kak Ferim. Ya, saya tutup dengan ayat ini, Kak Ferim. Ayat ini adalah suatu ayat yang menghibur kita. Setelah kita mendengar pembahasan dari awal tadi, ayat ini yang menghibur kita, Kak Ferim. Bersyukur kita memiliki Mesias yang mengatakan bahwa ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku. Dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Inilah yang menjadi penghiburan kita dan inilah yang menjadi fondasi dari iman kita bahwa melalui Mesias, kita bisa ambil bagian di dalam apa yang orang Israel sudah ambil bagian di dalam pembahasan kita dari awal tadi. Maksudnya begini, melalui Mesias, kita juga bisa dilekatkan kepada Hashem. Lewat apa? Lewat Amsegula. Lewat Bani Israel. Bagaimana caranya? Torah dan mitzvot. Lewat Torah, lewat mitzvot. Lewat cinta kepada bangsa Israel. Ya. Di sini kita belajar kabarin bahwa ada dua kategori yang Yesua katakan di awal tadi. Mengasihi Hashem dengan segenap hatimu dan mengasihi sesamamu seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Rabi mengatakan bahwa seseorang yang mengasihi Hashem, dia harus mengasihi umat pilihannya, itu bangsa Israel. Seseorang tidak mungkin mengasihi Hashem kalau dia tidak mengasihi bangsa Israel. Dan seseorang yang mengasihi bangsa Israel, dia juga akan bisa mengasihi Hashem. Jadi sesuatu yang tidak bisa dipisahkan, Kak Firim. Ini saya sounding terus, Kak Firim, ya. Ya, saya sounding terus supaya kita semakin mengerti, memahami bahwa Hashem dan bangsa Israel sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Mengasihi Hashem harus juga mengasihi bangsa Israel. Mengasihi bangsa Israel baru kita bisa mengasihi Hashem. Karena lewat mereka lah kita bisa dilekatkan kepada Hashem. Ya, ini yang saya berikan kepada Khafirim semua. Kiranya pembahasan ini menambah pemahaman kita, wawasan kita tentang Hashem, tentang Bani Israel, tentang Torah, tentang bagaimana cara Hashem membawa kita semua sampai kepada akhir dari tujuan Hashem kepada dunia ini. Ya, terima kasih banyak buat perhatian Khafirim semuanya. Terima kasih buat kehadiran Khafirim dan kiranya nama Hashem semakin dikuduskan. Saudara Baruch Hashem.